Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Amalia Syahrani, NPM 21170311052. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Hobi saya yaitu menggambar. Dan alasan saya memilih jurusan matematika karena yang pertama saya menyukai matematika. Dan yang kedua, saat menyelesaikan permasalahan atau soal yang ada dalam matematika dengan permasalahan-permasalahan dan tantangan-tantangannya dan menemukan jawabannya membuat saya merasa sangat senang. Dan dalam matematika memainkan logika kita sehingga membuat kita berpikir secara logis. Sekian perkenalan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia dan kebijakan pemerintah yang menyertai eksistensi bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan pengukuhan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, yaitu yang ada pada Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia yang dimaksud dalam Sumpah Pemuda sebetulnya secara teknis pada saat itu adalah bahasa Melayu modern. Bahasa Melayu yang sejak dulu telah digunakan sebagai bahasa perantara atau lingua franca atau bahasa pergaulan, dan tidak hanya digunakan di Kepulauan Nusantara, tetapi juga digunakan hampir di seluruh Asia Tenggara. Pada Kongres Pemuda II yang dihadiri oleh puluhan perwakilan golongan masyarakat dari daerahnya masing-masing, di mana mereka semua ingin merumuskan suatu formula untuk bisa menjadi satu ikatan perjuangan bersama yang mempersatukan banyak suku bangsa yang berbeda-beda. Dalam hal ini, para perintis perjuangan Indonesia sudah menyadari bahwa prinsip untuk mempersatukan keanekaragaman bukanlah sesederhana mengikuti mayoritas yang mana mayoritasnya pada saat itu yaitu mayoritas bahasa Jawa. Maka dari itu, para konseptor Sumpah Pemuda lebih memilih menggunakan bahasa yang sudah meluas, yang diketahui dan digunakan dari ujung barat hingga ujung timur Kepulauan Nusantara. Bahasa yang digunakan harus menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan, jangan sampai ada suku bangsa tertentu yang merasa lebih tinggi derajatnya daripada suku bangsa yang lain. Jangan sampai juga ada eksklusivitas dalam penggunaan tingkatan bahasa tertentu yang berpotensi menimbulkan diskriminasi dan segmentasi sosial atau kasta. Maka dari itulah diputuskan bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 25 sampai tanggal 28 Juni 1938 di Solo diadakannya Kongres Bahasa I, membahas tentang usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Dan akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Setelahnya, pada tanggal 31 Agustus 1972, Mendikbud menetapkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Sempurna atau EYD. Sampai dengan tanggal 30 November 2015, ditetapkannya Pemendikbud 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau dikenal dengan PUEBI. Politik bahasa Indonesia di Indonesia memiliki kaitan dengan kondisi kebahasaan di Indonesia. Kebahasaan di Indonesia yang memiliki kondisi yang sangat kompleks, masalah bahasanya berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena kebahasaan yang kompleks itulah, maka pentingnya kebijakan pemerintah yang akan menyertai perkembangan bahasa Indonesia, serta sebagai upaya yang sangat penting diperlukan untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.